Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aidil Fadwal Budi dari kelas A24 dengan NIM 248011037. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Perkembangan Anak pada Masa Usia Dewasa. Nah, selanjutnya latar belakang. Adapun latar belakang dari PPT saya adalah perkembangan manusia tidak berhenti setelah masa remaja berakhir. Masa dewasa merupakan periode terpanjang dalam rentang kehidupan manusia. Pada fase ini, individu menghadapi tantangan yang lebih kompleks, mulai dari pemantapan karir, pembentukan keluarga, hingga menghadapi penurunan fungsi fisik secara bertahap. Dan memahami karakteristik tiap tahapan dewasa sangat penting untuk mencapai kesejahteraan psikologi dan produktivitas yang optimal. Nah, selanjutnya pembahasan. A. Definisi masa dewasa. Masa dewasa adalah periode di mana individu telah mencapai kematangan secara biologis, hukum, dan sosial. Secara psikologi, masa ini ditandai dengan kemandirian. Seseorang telah mandiri dengan kehidupannya, pengetahuan seseorang sudah di atas remaja lah, pengetahuan keputusan yang bertanggung jawab dan stabilitas emosional. Selanjutnya B. Masa dewasa awal atau usia 18 atau sampai 40 tahun. Nah, di usia ini fisik seseorang mencapai puncak performa fisik terjadi di umur 20-an, memasuki tahap pemikiran postformal yang lebih praktis, pragmatis, dan realistis. Menurut Erik Erikson, fokus utamanya adalah intimasi versus isolation. Individu berusaha membangun hubungan cinta dan persahabatan yang mendalam. Selanjutnya bagian C, masa dewasa madya atau usia 40 sampai 60 tahun yang sering disebut dengan masa parubaya. Nah, di masa ini fisik seseorang mulai terjadi penurunan fungsi tubuh seperti berkurangnya daya penglihatan, pendengaran, dan menopause pada wanita. Nah, kognitifnya terjadi keseimbangan antara kecerdasan kristalisasi yang terus meningkat dan kecerdasan cair yang mulai menurun sedikit demi sosial. Bagian D, masa dewasa akhir atau usia 60 tahun ke atas. Fase ini merupakan tahap akhir dalam rentang kehidupan. Secara fisiknya, penurunan fungsi biologis yang signifikan dan peningkatan kerentangan terhadap penyakit. Kognitifnya, penurunan memori jangka pendek, namun sering kali mencapai tahap kebijaksanaan berdasarkan pengalaman hidup. Bagian E, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa dewasa. Yang pertama itu faktor hereditas atau genetik, menentukan dasar fisik individu, termasuk potensi kekuatan otot, kerentangan terhadap penyakit degeneratif tertentu, dan kecepatan proses penuaan biologis. Kedua, lingkungan dan gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik atau olahraga, dan tingkat stres di masa muda sangat menentukan kualitas hidup di masa dewasa madya dan akhir. Ketiga, status sosial ekonomi, akses terhadap kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan keamanan finansial memberikan ruang bagi individu untuk berkembang secara kognitif dan emosional dengan lebih stabil. Yang keempat, dukungan sosial, keberadaan pasangan, keluarga, dan komunitas menjadi bantalan psikologis saat menghadapi krisis-krisis di usia dewasa. Dari pembahasan yang tadi, adapun kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa masa dewasa bukanlah akhir dari perkembangan, melainkan fase penyempurnaan karakter dan peran manusia.
Masa dewasa awal adalah tentang eksplorasi dan komitmen. Dewasa madya adalah tentang kontribusi dan kepedulian. Sementara dewasa akhir adalah tentang penerimaan dan kebijakan. Keberhasilan di satu fase akan sangat membantu individu dalam menghadapi tantangan fase selanjutnya. Penurunan fisik adalah hal yang alami, namun kematangan jiwa adalah sebuah pilihan dan hasil dari belajar yang panjang. Mungkin itu saja presentasi PPT dari saya atas nama Aidil. Kalaupun ada yang kata tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.